Nah terus mengatasinya kayak apa Pak? Mengantisipasinya ke depan supaya nggak terulang lagi? Kami kesulitan Pak. Ya. Ya karena itu hutan yang di sana kan memang milik perhutani ya. Itu yang mengendalikan kan tetap dari pihak perhutani. Ya. Jadi ya sebetulnya kami sudah sering usul lah, tapi ternyata sulit sekali. Iya. Untuk. Ya, jadi sudah sering mengusulkan? Sering usul. Ke mana? Ke perhutani juga. Ke perhutani, ke kabupaten, ke sudah gitu. Setiap kali ada musren bangket kami sudah mengusulkan untuk diperhatikan terkait dengan alih fungsi lahan hutan Pak. Yang semula itu. Kalau penjenengan sebagai apa? Bendahara desa Pak. Oh saya jadi. Saya Bambang Sadono, saat ini saya sedang berada di rumah makan Sego Tewel Mbah Rasiah di Tambak Romo, Kabupaten Pati, yang sekarang dikelola oleh Bu Siti. Luar biasa masakannya, tewelnya nangka muda, pedes, seger, dan lauknya macam-macam, ada burung puyuh ya Bu yang khas. Tempe utama, pia-pia itu semua khas dan enak, dan harganya murah ya Bu. Sangat terjangkau. Terima kasih, jangan lupa kalau lewat Tambak Romo mampir di Sego Tewel Bu Mbah Rasiah. Bambang Sadono, Bangsa TV, Inspirasi Jawa Tengah, inspirasi untuk bangsa. Pak Cari. Setiap tahun Hanya setiap tahun Pak. kemarin aja ini Sudah yang tapi paling besar yang kemarin. Ya. Paling besar. Terus sebelum kejadian itu 1 minggu warga ini sudah kebanjiran terus. Sudah kebanjiran terus. 3 malam tuh bergambar Berturut tuh. Terus tapi yang terbesar ya. yang besar. Ya. Jadi bentuk
apa Pak? Akibatnya apa aja yang dia? Apa ada rumah yang rusak? Ya, terus ternak lumpur kan sangat sangat ya, sulit dibersihkan. nyawa Ya. banyak peralatan rumah tangga dan rusak. sebagainya. Yang terdampak berapa keluarga Pak? 381 rumah 381 rumah. Oke. berubah dan beberapa Ini dalam satu desa, Pak. Satu desa. Nah terus mengatasinya kayak apa Pak? Mengantisipasinya ke depan supaya nggak terulang lagi. Kami kesulitan, Pak. Ya. Ya, karena itu hutan yang di sana kan memang milik perhutani ya. Ya. Itu yang mengendalikan kan tetap dari pihak perhutani. Ya. Jadi ya sebetulnya kami sudah sering usul lah, tapi ternyata sulit sekali Ya. untuk. Jadi sudah sering mengusulkan. Sering usul Ke mana? ke perhutani juga. Ke perhutani, ke kabupaten, ke sudah gitu. Setiap kali ada musren bangket kami sudah mengusulkan untuk Oke. di diperhatikan terkait dengan alih fungsi lahan hutan Pak. Oh. Yang semula itu Kalau penjenengan sebagai apa? saya bendara desa Pak. Oh, saya jadi. Pak, iya Pak Kades. Pak Rakimin. Ya, saya Bambang Sadono. Ya, jadi Bapak-bapak dan Ibu sekalian, saya itu di sini Pak Sahal, Gus Sahal sini. Ini Gus Sahal ini telepon saya, Pak Bambang nggak nengok padi. Ya sudah, saya kan masih di keliling di Blora, Rembang itu. Terus kemudian saya minggu tak cari waktu ke padi. Terus kemana? Saya minta ke Tambak Romo, bilang gitu. Karena saya baca Suara Merdeka, yang paling parah kelihatannya Tambak Romo. Saya kemudian telepon Pak Rakimin tadi malam. Pak Rakimin, apa yang dibutuhkan? Nah, kalau makanan cukup Pak. Nah, terus Pak Rakimin itu selimut sama alat tidur gitu Pak. Nah, saya malam kontak kemana-mana. Akhirnya sampai pagi tadi pasarnya juga belum buka, baru jam 9 saya bisa. Nah, Pak Rakimin saya cuma bisa bawa selimut, itu ada 40 buah. Kemudian yang gampang itu sarung. Oh iya. Ya, jadi kan beli sarung. Saya bawa sarung 60, jadi semua 100. Terserah penjenengan nanti siapa yang paling dianggap perlu. Karena jumlahnya katanya ada 300 rumah ya. Nah, nanti biar Pak Lurah dan Pak Perangkat yang ngatur. Ya. Saya Bambang Sadono. Saat ini saya sedang berada di Soto Kemiri, Pak Rasdi Tarsan di Kota Padi. Ini soto terenak, soto Kemiri terenak. Karena di desa Kemiri ya Bu. Di desa Kemiri dan masaknya pakai kemiri. Kita belum ke Padi kalau belum mencoba soto Kemiri. Terima kasih, saya Bambang Sadono. Inspirasi untuk bangsa, inspirasi Jawa Tengah dan Bangsa TV. Penjenengan menopo sekarang yang dilakukan menghadapi setelah ada ini guys? Ini ya, pertama ini pembersihan ini puing-puing bangunan yang rusak, terus pembersihan lumpur Pak ini yang sudah dibantu dari tim-tim relawan dari TNI, Polri, relawan-relawan lain maupun dari BPBD yang sudah. Terus hari ini dari anak-anak sekolah juga banyak yang relawan dari lain desa ini, luar desa juga. Dari Karanganyar, Solo juga. Oh gitu. Sampai apa hubungannya dengan Karanganyar Solo? Ya, Oh, di sana ini. Ini masih yang relawan dari Karanganyar masih pembersihan ini. Karena mungkin karena disiarkan nasional itu orang mana-mana tahu Pak ya. Iya. Ya, jadi pertama mudah-mudahan saya berharap mengatasi situasi yang darurat sekarang, terutama makanan bisa. Kemudian selanjutnya tentu pemulihan
akibat ini kan Pak. Nah, tetapi jangka panjang juga mungkin harus dipikirkan. Iya. Itu yang penting, kalau enggak akan terulang-ulang lagi. Ya, ini sudah yang dari dinas yang untuk jangka panjang dari Perhutani, dari BPWS sudah mengecek Ya. lokasi sama penyebabnya ini dalam Ya. biar ke depan nggak terulang lagi. Ini ke depan. Jadi ini sekalian kami usulkan, mudah-mudahan nanti di 2024 bisa membawa aspirasi kami lah. Iya, insya Allah. Jadi efek dan ekses dampak dari banjir ini sebenarnya Iya. terjadi satu memang alih fungsi lahan. Iya. Yang dulunya itu memang tanaman keras, yang sekarang menjadi tanaman musiman. Supaya jelas Bapak sinten panjenengan. Suyitno. Nah, Suyitno. biar masuk. Nah, di lain itu juga karena kawasan khas Pegunungan Kendeng ini, resapan kawasan khas ini kan tidak normal kembali karena banyaknya juga pertambangan yang ada di kawasan khas betul. Sukolilo. Ya. Di Sukolilo ini juga akan menjadi perhatian dan saya nitip kepada Pak Bambang Sadono, Ya. mudah-mudahan ini biar Ya. tidak berdampak kepanjangan. Ini mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi Ya. kita bersama lah seperti itu. Ya. Jadi yang sebenarnya dampak dari banjir itu dari hulu sampai hilir memang perlu kita pikirkan bersama. Ya. Wah, sampai kayak gini Nah. ya. Ini dari rumah atau kentiran gitu, Pak? Hanyut kentiran. Ini yang Ya. rumah habis, yang ini roboh. Iya, ini ya tinggal sisa itu kemarin nyampe di sini semua, ini dibantu kemarin bersihan dari TNI Polri. Ini lumpur kemarin ya sampai 30 cm 40 cm. Ini udah bersih. Iya. Saya Bambang Sadono. Saat ini saya sedang di Gubuk Botok Ayu, wisata kuliner Winong, Kabupaten Pati. Silahkan datang ke sini di pondoknya Bu Erna. Botok Ayu menyajikan makanan-makanan Jawa tradisional, gitu Bu ya. Ada 40 menu, Pak. Ada 40 menu di sini. Jadi luar biasa. Jangan pernah ke Pati kalau tidak mampir di Botok Ayu. Terima kasih, saya Bambang Sadono dari Inspirasi Jawa Tengah, Inspirasi untuk Bangsa dan Bangsa TV. Begini. Nah, di masjid kalau yang paling parah Pak Budi BPBD kalau Sinom, tapi di atas Sinom Ada, ya. Ada. Gunung Panti ya. Di atasnya lagi Gudo, Sinom, Katan Kidul, Katan Lor. Ini kalau melihat cuaca, ini kan belum puncak ini kan? Oh belum. Nah, belum ini terus antisipasinya gimana kalau? Itu harus dipikirkan bersama. Iya. Karena akar masalahnya itu kerusakan Ya kendeng. belum, berarti masih bisa terulang ini. Masih Ya. bisa terulang. Makanya sebulan setengah Ya. 7 kali sudah banjir, tapi yang terparah kemarin Pak. Biasanya kan 1 meter, 1,5 meter, ini kemarin sampai 2,5 meter. Hampir ada yang 4 meter ya. Pak Bambang sama Bersani Gudo. Belum, nah, nanti lain kali saya. Jadi saya kemarin tanya sama warga Gudo. Ya. Dia sekarang usianya 53 tahun. Ya. Baru kali ini seperti ini. Artinya rentang waktu sekian waktu itu memang pengerusakan kendeng itu Ya. semakin luas. Itu karena penggalian itu Pak.
tidak hanya penggalian, alih fungsi dari Alih hutan fungsi. lindung menjadi tanaman Jagung. semusim jagung. Oh, itu proyek perhutanan sosial itu. Perhutanan sosial. Makanya kalau saya boleh hentikan itu perhutanan sosial. Iya. Karena kaidahnya itu sudah dilanggar sebenarnya. Kan jelas itu, 50% tetap tanaman keras, 30% tanaman buah, 20% hanya tanaman semusim. Tapi faktanya semuanya tanaman semusim. Ya. Itu kalau dibiarkan ya wes, mungkin jangka panjangnya hancur semua, Pak. Artinya manfaat yang didapatkan dari perhutanan sosial itu tidak sebanding dengan kerusakan yang diderita masyarakat yang di bawahnya. Tidak sebanding. Iya, ya, betul, Pak. Jadi gini Pak Edi, kemarin yang saya WA-kan ke sampean itu, Ya. perlu masyarakat yang penggarap tani hutan ini perlu edukasi lah, perlu edukasi, dan kita ciptakan bersama untuk revitalisasi kembali, itu penting. Karena kalau tidak seperti itu, ya dampak ya kan seperti ini terus. Itu utama itu kebijakan pemerintah pusat, Pak. Kalau sejak dulu masyarakat kan mengikuti biasanya untuk tanaman habis tebang hutan itu kan dibatasi cuma 2 tahun. Setelah 2 tahun ada tanaman keras yang tumbuh harus ditutup, tapi sekarang luas tanpa ada pembatasan. Nanti Makanya harus saya ada sampaikan kebijakan. pada kehutanan atau pada perhutani. Pak, itu selain alih fungsi hutan lindung, sekarang diperparah dengan penggalian ini. Oh, Iya. Jadi di tahun 2019 itu kan Badan Bencana Nasional, Ya. dan itu kan sudah pernah memotret satelit dan kerusakannya memang seperti itu. Ya. Saya Bambang Sadono. Saya sedang di warung bakmi goreng dan bakmi godok Bumin, ya Bu. Di Pasar nomor ini? Pasar Puri, Jalan Kolonel Sumandan. Ya, Pasar Puri, Jalan Kolonel Sumandan. Saya menjadi pelanggan mie ini sudah bertahun-tahun. Dan menurut saya inilah mie yang paling enak di Pati. Sukses Ibu. Amin. Guys, saya Bambang Sadono, Bangsa TV, inspirasi Jawa Tengah dan inspirasi untuk bangsa.